bersyukur pagi hari ini kita boleh datang bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hidup kami begitu berharga di mata-Mu Tuhan. Engkau adalah satu-satunya pribadi yang mengasihi kami, bahkan rela mati buat setiap kami. Engkau yang tidak pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak, tapi karena kasih-Mu Tuhan, Kau selalu menopang dan menolong kami. Kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau. Biarlah pagi hari ini kami bawa hati kami Tuhan, supaya kami boleh menyadari bahwa hidup kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah,
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nama saya Aziz Wijaya dari Surabaya. Dan di pagi hari ini, saya ingin membagikan sedikit mengenai firman Tuhan yang berbicara tentang pemenang dan juga pecundang, atau winners dan juga losers. Nah, bukan berarti hari ini saya ingin menyampaikan bahwa setiap orang yang tidak bertindak atau bersikap seperti seorang pemenang itu adalah pecundang. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa seorang pemenang itu memiliki nilai-nilai tertentu, memiliki gaya hidup tertentu, memiliki cara hidup atau cara mengerjakan segala sesuatunya yang berbeda dari seorang pecundang. Di 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-24 sampai yang ke-27, Paulus menyampaikan sebuah pesan mengenai sebuah pertandingan hidup kepada jemaat di Korintus yang berbicara seperti ini. Tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya.
tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, di ayat-ayat ini, Paulus menyampaikan mengenai kemampuan seorang pemenang, di mana mereka tidak hanya berlari begitu rupa, tapi juga menguasai dirinya dalam segala hal. Nah, menguasai dirinya dalam segala hal itu bukan berarti dia hebat dalam segala hal, tapi ia menguasai dirinya sendiri untuk dapat melakukan apa yang ia inginkan dengan baik. Dan kemudian juga ia berkata demikian, tidak berlari tanpa tujuan. Karena di dalam bahasa Indonesia mungkin tidak diperjelas karena dituliskan bahwa seorang pelari itu hanya berusaha untuk mendapatkan sebuah mahkota yang fana. Tapi dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini, do not run aimlessly, atau tanpa sebuah tujuan yang pasti. Dan juga jangan menjadi petinju yang memukul sembarangan, atau yang dalam bahasa Inggrisnya adalah memukul angin, memukul udara, atau memukul sesuatu yang kosong. Dan juga, tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, ada dua kata yang disampaikan oleh Paulus yang disebutkan menguasai dirinya, dan juga melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Nah, seorang pemenang itu tidak hanya melatih dan menguasai dirinya secara sembarangan, atau tanpa tujuan yang jelas seperti kedua hal yang tadi yang saya sampaikan. Ketika seseorang melatih dirinya, itu berarti dia sedang berusaha untuk menjadi seseorang yang hebat atau kuat dalam sesuatu. Nah, makanya beberapa traits, beberapa nilai value atau beberapa hal utama yang membangun seorang pemenang itu, yang pertama adalah terlatih. Terlatih itu tidak hanya sembarang melatih, tetapi terlatih itu berarti juga diajarkan atau dididik dalam sebuah disiplin, sehingga seseorang itu memperoleh skill atau tingkah laku yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan melalui jangka waktu tertentu. Dan juga arti terlatih yang lain adalah terbangun dan meningkatkan sesuatu yang ingin dia pelajari melalui perintah dan juga latihan. Nah, ada satu pepatah yang cukup terkenal dari seorang petinju yang bernama Muhammad Ali. Ia selalu berkata begini setiap dia ingin bertanding, yaitu adalah float like a butterfly, sting like a bee. Jadi seorang petinju itu adalah seseorang yang harus bisa untuk melayang atau cepat seperti seekor kupu-kupu, tapi juga bisa menyengat secepat seekor lebah. Nah, keduanya adalah hal yang berbeda sebetulnya, dua hewan yang berbeda, satunya identik dengan kecantikan dan satunya identik dengan sesuatu yang berbahaya. Bagaimana mungkin? Tapi itu adalah sebuah pepatah yang sebenarnya menggambarkan bahwa seseorang yang ingin menjadi seorang juara itu harus menjadi cepat seperti kupu-kupu ketika bergerak, atau lembut seperti kupu-kupu, dan juga cepat untuk mengambil kesempatan seperti seekor lebah. Demikian juga kita tidak boleh berjalan tanpa tujuan. Kenapa begitu? Karena ketika kita berjalan tanpa tujuan, kita tidak tahu apa yang ingin kita tuju, apa yang ingin kita gapai. Dan ketika kita memukul sesuatu tanpa tujuan, kita memukul seperti memukul sesuatu yang kosong, atau tidak akan mengenai apapun. Nah, bagaimana seseorang dapat melatih dirinya? Bagaimana seseorang dapat menjadi seseorang yang terlatih? Yang pertama dan terutama adalah menggunakan
apa atau memanfaatkan apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Mau itu cerita hidup kita, mau itu pengalaman hidup orang lain, ataupun itu juga pengalaman hidup kita sendiri. Ada satu perkataan yang sangat bijak yang sudah lama sebenarnya disampaikan, yaitu orang yang pintar belajar dari kesalahan dirinya sendiri, tetapi orang yang bijaksana belajar dari kesalahan orang lain. Karena orang yang pintar itu adalah orang yang siap, atau pemenang itu juga adalah orang yang siap untuk mengalami kegagalan. Seorang pemenang bukan berarti seseorang yang tidak pernah gagal. Seorang pemenang bukan berarti seseorang yang tidak pernah kalah. Tapi seorang pemenang adalah seseorang yang kalah, seseorang yang gagal tapi bangkit kembali. Banyak dari kita pasti pernah merasa bahwa kenapa hidupku seperti ini, kenapa hidupku tidak seperti dia, kenapa hidupku tidak seperti ini ataupun itu, kenapa uang di dompetku tidak sebanyak yang temanku punya, kenapa rumahku tidak sekeren rumah dia, atau yang lain dan sebagainya. Seorang pemenang itu bukan seseorang yang memikirkan mengapa hidupku seperti ini dan kemudian dia menyalahkan keadaan. Seorang pemenang adalah seseorang yang melatih dirinya dengan keadaan dirinya yang ada sekarang untuk menjadi lebih baik di hari esok. Gak usah jauh-jauh untuk nunggu hari esok. Seorang yang siap untuk melatih dirinya adalah seseorang yang gagal saat ini, dia memperbaikinya saat itu juga. Itu sama halnya seperti seorang yang jatuh dan juga bangkit lagi. Nah, di YouTube akhir-akhir ini saya seringkali menemukan sebuah video singkat yang bercerita tentang seorang karakter superhero yang cukup terkenal yang bernama Iron Man. Dia dikatakan seperti, dia adalah seorang yang sangat pintar, orang yang sangat kaya, orang yang sangat murah hati juga di ceritanya. Tapi dia seringkali gagal karena dia hanya superhero yang kekuatannya hanya ada di armornya atau di bajunya. Sedang berbeda dengan yang lain yang memiliki kekuatan super sendiri-sendiri dan berbeda dengan yang lainnya. Iron Man satu kali ketika ia bertarung dengan superhero yang lainnya karena sebuah perselisihan, ada seorang superhero yang berhasil masuk ke dalam baju zirahnya dan merusak baju zirahnya dari dalam. Dan di kisah akhir Iron Man sebelum dia meninggal, dia memperbaiki baju zirahnya sehingga tidak memiliki celah. Nah, itu menandakan bahwa seorang pemenang itu sebenarnya seseorang yang siap untuk gagal dan belajar dari kesalahannya sendiri. Ketika seseorang tidak belajar dari kesalahannya, tidak akan pernah ia menjadi seseorang yang terlatih. Karena seseorang yang terlatih itu siap untuk menanggung beban dari kesalahannya sendiri. Berbeda dengan seorang yang bernama Warren Buffett. Ketika dia gagal, dia bangkit lagi, dan kemudian dia tidak hanya bangkit lagi, tapi dia juga belajar dari kesalahan. Tapi tidak hanya belajar dari kesalahan dia juga belajar dari kesalahan orang lain. Bahkan dia mampu untuk memanfaatkan kesalahan orang lain itu untuk menjadi sebuah kesempatan bagi dirinya. Nah, kita harus menyadari bahwa ketika gagal, apa yang menjadi kegagalan kita itu tidak akan pernah melebihi dari kemampuan kita sebetulnya. Seperti apa yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, di mana pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu sendiri. Dan juga dikatakan bahwa sebenarnya kalau kita jatuh dalam sebuah pencobaan itu adalah karena diri kita sendiri yang menginginkan sesuatu yang lebih besar. Sampai dikatakan dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 sampai yang ke-9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Nah, di Yakobus pasal yang pertama juga dikatakan begitu. Janganlah sekali-kali kamu mengatakan bahwa pencobaan ini datang dari Allah. Tapi setiap orang dicobai karena keinginannya sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita merasa gagal dalam kehidupan, kita ingin menjadi seorang pemenang, kita merasa bahwa saat ini kita adalah seorang yang gagal, kita seorang pecundang, kita adalah sebuah kegagalan.
Kita harus menyadari bahwa ketika kita diuji, itu adalah untuk membangun diri kita sendiri. Ketika kita gagal, itu adalah sesuatu yang harus kita pahami. Kenapa saya bisa gagal? Kenapa orang lain bisa berhasil? Baru-baru ini saya menemui seseorang yang merasa bahwa dirinya adalah sebuah kegagalan. Dan ketika saya menyampaikan pada dia, kamu bisa untuk melakukan segala sesuatu dengan dirimu sendiri, kamu bisa berhasil. Tapi dia terus berkata dan dia terus bilang sama saya kalau kamu nggak ngerti hidup saya tuh susah, hidup saya tuh cuman, kalau kata orang barat biasa dia bilang deadbeat, atau orang yang ya payah. Tapi saya juga katakan sama dia, ketika kamu bangkit lagi, kamu coba lagi, suatu hari kamu akan melihat keberhasilan itu. Saya pun berada di posisi saya sekarang, di usia saya yang ke-27 tahun, saya mengalami banyak kegagalan. Lulus SMA saya tidak langsung kuliah, dan saya juga mengalami beberapa kegagalan dalam hidup saya. Tapi itu bukan sesuatu hal yang dapat menghentikan saya, sesuatu yang dapat membuat saya merasa bahwa wah, saya nggak akan pernah berhasil. Tapi ketika saya lihat orang lain, saya buat mereka jadi motivasi dan mempelajari apa yang membuat mereka berhasil. Sebagai penutup, saya mau men-sharekan sebuah lagu yang cukup lama, ya nggak lama amat, masih 2010-2015an. Lagu dari sebuah grup band yang bernama The Script. Judulnya Superheroes. Di lirik-lirik lagu ini, kalau mungkin Bapak Ibu Saudara bisa cek di Google, di YouTube, dimanapun, dan artikan, lirik-lirik di lagu ini adalah menceritakan kehidupan dua orang, seorang ibu dan seorang bapak yang hidupnya adalah penuh dengan kegagalan. Yang dia ceritakan bahwa semua yang sudah mereka lihat, semua hantaman yang sudah mereka terima, semua ejekan, hinaan, bulian, makian yang mereka terima, itu tidak pernah mereka tunjukkan di hadapan semua orang, karena mereka lebih kuat dari yang kita tahu, atau lebih kuat daripada orang yang berusaha menghancurkan mereka. Ketika kamu sudah bertarung sepanjang hidupmu, kamu sudah bekerja pagi, siang, dan malam, itulah bagaimana seorang superhero belajar untuk terbang, atau seorang pahlawan belajar untuk terbang. Setiap hari, setiap jam, ubahlah rasa sakitmu menjadi kekuatan. Mereka bukan band gereja, mereka hanyalah band sekuler yang biasa menyanyi di depan banyak orang, band yang cukup terkenal. Tapi mereka pun juga belajar dari kegagalan mereka, dan mereka ceritakan dalam lagu-lagu ini. Dan itu adalah sebuah cuplikan lagu yang bagi saya itu adalah cukup membuat saya semangat, karena saya sangat menyukai juga lagu ini. Ketika kita dihantam dalam kehidupan, ketika banyak orang menginginkan kita gagal, ubahlah rasa sakit itu menjadi kekuatan. Karena superhero pun tidak akan bisa terbang, atau tidak akan mampu untuk menang melawan musuh mereka tanpa rasa sakit. Jadi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari kita belajar untuk menjadi orang yang melatih diri kita sendiri masing-masing untuk menjadi seorang pemenang. Setiap kali kita jatuh, setiap kali kita gagal, mari kita bangkit lagi. Karena tanpa kejatuhan, tanpa kegagalan, seseorang tidak akan pernah mencapai potensi mereka, tidak akan pernah menjadi seseorang yang seharusnya mereka capai. Demikian pagi hari ini, mari kita tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi hari ini, untuk sharing yang kami harap dapat membangun setiap kami. Biarlah tertanam dalam hati kami, menguatkan kami untuk kami dapat terus berjuang, kami dapat terus maju untuk menjadi alat-alat-Mu, untuk menjadi pemenang-pemenang yang menunjukkan kasih Allah dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kami dapat gagal, kami dapat terjatuh, tapi kami tahu bahwa Engkau yang terus menguatkan kami untuk kami dapat bangkit kembali, untuk belajar dan juga membangun diri kami menjadi lebih kuat.
Kami mengerti bahwa kami adalah orang-orang yang lemah, tapi kami tahu bahwa Engkau terus melatih kami untuk menjadi lebih kuat. Setiap apa yang kami hadapi dalam kehidupan kami, itu adalah sesuatu yang Tuhan izinkan untuk kami dapat berdiri lebih kuat lagi, berdiri lebih teguh lagi bersama dengan Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.